Kerajaan kuno di antara pepohonan besar dan angin yang dingin mengembus di antara bukit-bukit yang indah. Di tempat itulah awal dari sebuah legenda sang putri raja dengan kecantikannya yang nampak begitu alami dan sifatnya yang pemalu. Ia hidup dalam lingkaran Gadaton yang penuh dengan tata krama dan tradisi. Hidupnya yang tampak sempurna menjadi dambaan setiap wanita. Namun, dalam jiwa yang tenang tersimpan rasa kesepian yang dalam. Seperti ada bagian dari jiwanya yang terus mencari sesuatu yang tak mampu untuk dijelaskan. Bagaimana bisa seorang putri kerajaan yang begitu anggun mempesona berubah menjadi mak lampir, sosok yang sangat menakutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku semua berkenan untuk mensubscribe channel ini. Dan bagi Anda yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di suatu hari yang tenang, angin takdir membawa seorang tamu yang tak terduga ke istana Campak. Ia adalah Datuk Panglima Kumbang, seorang bangsawan pengembara yang memimpin pasukan 7 manusia harimau. Ia berdiri dengan gagah di depan gerbang istana dengan aura sebagai pemimpin yang bijaksana dan memiliki pandangan mata yang sangat tajam. Dan ia disambut oleh sang putri. "Maafkan saya, Tuan Putri, jika istirahatmu terganggu oleh kedatanganku," ucap Datuk dengan suara rendah namun penuh dengan kehangatan. "Saya hanya tersesat saat akan keluar dari istana besar ini." Tatapannya redup. Sang Datuk langsung membuat Tuan Putri terpesona. "Tidak apa-apa, Datuk. Istana ini memang sangat besar dan mudah bagi siapapun untuk tersesat," jawabnya dengan suara merdu yang nyaris tidak terdengar. Namun dari pertemuan singkat itulah benih-benih asmara mulai tumbuh. Meskipun keduanya sadar akan perbedaan yang pastinya akan memisahkan mereka, cinta mereka hanya sebatas cinta dalam diam. Datuk Panglima Kumbang pun merasakan kerinduan yang luar biasa, sehingga ia hampir setiap minggu mengirimkan surat kepada sang putri. Karena cinta mereka sangat besar dan kerinduan mereka sudah sangat memuncak, akhirnya sang putri Siti Lampir Maimunah memberanikan dirinya untuk meminta doa restu kepada sang raja. Seketika ia dihadapkan pada penolakan yang keras. "Putriku, kamu adalah seorang putri kerajaan, dan sudah semestinya jodohmu dengan seseorang yang setara. Tak peduli seberapa mulianya Panglima Kumbang, bukanlah pasangan yang tepat untuk," ujar sang raja. Dengan nada angkuhnya itulah sang putri harus menelan rasa sakit hati dan kekecewaan, sehingga memicu Tuan Putri untuk mengambil keputusan yang berani dengan meninggalkan istana di tengah malam. Ia memulai perjalanan untuk mencari tempat pertapaan yang dapat memberikan solusi tentang kisah cintanya itu. Dalam kesendirian, Putri Siti Lampir Maimunah berbisik kepada bintang-bintang di langit sana. "Apakah cinta sejati memang harus melewati ujian seberat ini, Datuk? Apakah kita bisa bersatu atau apakah ini akhir dari cerita cinta kita?" Ia berdialog dengan langit malam. Meskipun tidak mendapat jawaban, namun mampu mengukir tekad dalam hatinya untuk selalu berusaha menemukan cara agar cinta mereka berdua mekar di tengah dunia yang penuh dengan kehampaan, perbedaan, dan rintangan. Sebuah cinta membawa Siti Lampir Maimunah jauh dari kerajaan Campak, melewati pegunungan hutan lebat dan sungai yang mengalir.
Hingga akhirnya perjalanannya tiba di suatu gunung Merapi. Gunung yang terkenal dengan keangkerannya itu ternyata dihuni oleh seorang petapa sakti yang tidak ingin menampakkan diri kepada orang luar. Dengan tekad yang kuat, sang putri mendekati pertapa tersebut dan memohon agar diajarkan tentang ilmu yang bisa mempersatukannya dengan orang yang ia cintai. Tuan Putri belajar dengan sabar tentang meditasi, kontrol diri, dan ilmu-ilmu kesaktian yang tidak pernah diketahui oleh dunia luar. Bertahun-tahun lamanya, Siti Lampir Maimunah berlatih tanpa kenal lelah. Ia belajar dengan semangat untuk mengendalikan energi alam dan memanfaatkannya untuk tujuan yang mulia. Ketika ia merasa telah siap dengan kemampuannya yang telah diperoleh dari sang petapa itu, kemudian sang putri kembali ke dunia luar hanya untuk menemukan takdir cintanya. Ia berkelana mencari Datuk Panglima Kumbang, namun tak kunjung ia menemukannya. Hingga pada akhirnya ia kembali ke kerajaan. Tapi di kerajaan Campak sedang terjadi masalah karena banyaknya pemberontakan. Banyak prajurit yang meninggal sehingga sang putri merasa geram dan ia meminta izin kepada ayahnya, sang raja, untuk terjun langsung membasmi para pemberontak. Namun ironisnya, saat ia sedang membabat habis para pemberontak dengan kesaktiannya, namun tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang yang tak asing lagi baginya, yaitu Datuk Panglima Kumbang, kekasih hatinya. Ia bingung siapa yang harus ia bela, kerajaan atau cintanya. Datuk pun merasa seperti tersambar petir. Orang yang selama ini dia cari sekarang berada di hadapannya sebagai ratu dari kerajaan Campak. Setelah sekian tahun berpisah, ini mereka berhadapan kembali, bukan dalam suasana romantis seperti yang ia bayangkan, melainkan di medan pertempuran yang penuh dengan amarah dan darah. Tentara kerajaan Campak berhadapan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin langsung oleh Datuk Panglima Kumbang. Putri, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi di tempat seperti ini, kata Datuk dengan nada penuh penyesalan. Datuk, perlu engkau tahu, selama aku pergi aku telah belajar untuk mendapatkan kesaktian dengan harapan dapat membawa kita kembali bersama. Tapi sekarang kita malah berada di sini sebagai musuh, balas putri dengan suara yang bergetar mencoba menahan air matanya. Perlu engkau tahu Tuan Putri, semenjak kepergianmu, aku datang untuk meminangmu kepada sang raja. Namun aku dicaci dan dimakinya, sehingga aku bertekad akan menaklukkan kerajaan Campak agar aku bisa menikahimu, ucap Datuk dengan mata yang sayu. Momen itulah yang menjadi pengingat bagi mereka tentang betapa rumit dan tak terduganya sebuah takdir. Dengan suara yang hampir tertelan oleh suara pedang-pedang mengadu kekuatan, Datuk berbisik, Tuan Putri, di tengah pertempuran inilah satu-satunya kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi adalah cintaku padamu. Sang putri dengan mata yang berkaca-kaca pun berkata, Datuk, kekuatanku adalah mencintaimu. Tiba-tiba saja, Datuk Panglima Kumbang melihat salah satu anak buahnya sedang membidik sang putri dengan panahnya. Datuk melompat untuk menjadi tameng sang putri. Ia pun roboh tersungkur, jantungnya tertembus anak panah dari anak buahnya sendiri. Sang putri menjerit histeris, kekasihnya tumbang untuk melindunginya. Sang putri meminta prajuritnya untuk membawa Datuk menjauh dari pertempuran. Putri yang menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan Datuk merasakan jiwanya ikut mati bersama sang kekasih. Kemudian ia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya
yang dia peroleh dari betapa sakti untuk menghidupkan Datuk kembali. Dengan lantunan mantra dan ritual yang belum pernah dia lakukan sama sekali, ia memanggil kekuatan alam, memohon agar rohnya kembali ke dunia fana. Seketika awan gelap berkumpul di langit, petir menyambar dan angin berhembus kencang. Alam merespon panggilan putri, dan dengan sebuah kilatan cahaya yang membutakan mata Datuk yang terbujur kaku, di hadapannya pun bernafas lagi. Kebangkitan Datuk Panglima Kumbang dari kematian adalah sebuah keajaiban yang hanya mampu diwujudkan oleh cinta dan kekuatan gaib. Udara di sekitar mereka terasa panas, dan sebuah momen yang semestinya penuh kebahagiaan berubah menjadi duka yang begitu menyayat hati. Dengan tubuh yang masih lemah, Datuk bangkit. Namun yang pertama kali dia lihat bukanlah wajah lembut dan penuh kasih dari Putri Siti Lampir Maimunah yang dia kenal sebelumnya. Ini berubah menjadi sosok yang begitu asing, sosok yang telah terkutuk menjadi mak lampir, sosok yang jauh dari kecantikan dan kebaikan. Putri yang dia cintai, kulitnya kini tampak kusam, dan mata yang dulunya penuh cinta kini memancarkan aura yang menakutkan. Dan inilah konsekuensi dari ritual gaib yang dilakukan Putri untuk menghidupkannya kembali. Penggunaan kekuatan gaib tersebut telah mengubah Siti Lampir Maimunah menjadi sosok yang cukup menakutkan. Datuk Panglima Kumbang yang masih lemah dan bingung terkejut dan ketakutan oleh penampakan di depan. "Siapa kamu? Siapa kamu?" Ia tidak menyadari bahwa sosok yang kini berubah itu adalah Putri yang dia cintai. Seorang putri yang kini terperangkap dalam wujud mak lampir. Putri merasakan hatinya hancur dan tercabik-cabik dengan kata-kata itu. Datuk, aku telah mengorbankan segalanya, bahkan diriku sendiri untuk menghidupkanmu kembali, Datuk." Jawabnya dengan suara yang parau, mencoba menyembunyikan rasa sakit hatinya itu. Namun tidak peduli seberapa keras Putri mencoba menjelaskan. Namun Datuk masih belum mempercayainya. Datuk yang hatinya penuh dengan rasa syukur atas kehidupan yang kedua kalinya itu, sekarang juga dipenuhi dengan rasa ketakutan atas sosok yang tidak dia kenal. Dengan hati yang remuk dan jiwa yang terluka, Putri Siti Lampir Maimunah yang kini dalam sosok mak lampir harus menghadapi sebuah kenyataan pahit tentang kisah cintanya. Dengan bersimpuh, Putri mengibah dan mencoba meyakinkan Datuk lagi. "Datuk, tolong dengarkan aku, Datuk. Aku masih sama, cintaku padamu tidak pernah berubah," kata mak lampir. Suaranya bergetar dengan emosi yang mendalam, mencoba menembus akan rasa takutnya sendiri. Namun, Datuk tidak dapat menerima kenyataan bahwa sosok yang kini ada di depannya adalah wanita yang pernah dia cintai. "Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin engkau Putri Siti Lampir Maimunah yang ku kenal dan yang ku cintai. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu berubah menjadi seperti ini, Putri," katanya. Suaranya penuh dengan penolakan dan ketidakpercayaan. Dan inilah pukulan takdir terakhir bagi Putri yang sudah terluka. Rasa sakit dan pengkhianatan yang dia alami tidak hanya dari kekasihnya, tapi juga dari dunia yang pernah dia kenal. Dan hal ini memicu mak lampir untuk sepenuhnya menerima bahwa takdir barunya adalah kesedihan yang mendalam, yang seketika berubah menjadi amarah. Sebuah amarah yang tidak hanya ditunjukkan kepada Datuk kekasihnya, tetapi juga kepada semua yang menolak dan memandangnya dengan ketakutan dan penghinaan. Dengan takdir barunya, mak lampir menggunakan kekuatan dan kutukannya sebagai senjata.
Jika seisi dunia ingin melihatnya sebagai monster, maka itulah yang akan dia berikan. Dan dengan kekuatan gaib yang dia kuasai, Mak Lampir mulai menebar huru-hara, teror, dan kekacauan menuntut rasa takut dan penghormatan dari orang-orang yang berani melawannya. Rasa takut, kehancuran, musibah, dan kesesatan yang ia ciptakan tumbuh dari cinta suci yang begitu dalam namun berakhir dengan pengkhianatan.